Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Roma pasalnya yang ke-10, ayat 4 sampai dengan 15. Tujuan akhir hukum Taurat adalah Kristus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Namun, kebenaran berdasarkan iman berkata begini, "Jangan katakan di dalam hatimu, siapa yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Kristus turun, atau siapa yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati." Tetapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebab kitab suci berkata, "Siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan." Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun, bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Sahabat Alkitab, kita sudah sering mendengar bahwa tugas seorang Kristen adalah untuk mewartakan Injil. Namun, apakah sebenarnya makna sesungguhnya dari Injil? Injil berasal dari bahasa Yunani yang jika diterjemahkan secara harfiah berarti kabar baik. Isi dari kabar baik itu adalah tentang Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal agar dunia beroleh keselamatan dan tidak binasa. Persoalannya, tidak semua orang langsung menerima begitu saja kabar baik tersebut. Perlu sebuah keteguhan hati dan penyerahan diri penuh pada Allah dalam menerima anugerah penyelamatan Allah dalam Kristus. Pada bacaan kali ini, Paulus mulai menyapa saudara sebangsanya orang-orang Yahudi, terutama mengenai ketaatan mereka kepada Taurat. Merupakan suatu kebaikan untuk mengikuti Taurat. Tetapi melalui pernyataan Allah dalam Kristus, terungkaplah seperti yang tertulis di ayat 4, bahwa tujuan akhir hukum Taurat adalah Kristus yang menuntun pada kebenaran yang sesungguhnya. Melalui perjalanan kehidupan umat Israel yang panjang, terungkaplah bahwa manusia tidak berhasil merengkuh kebenaran dan keselamatan melalui pemenuhan sempurna hukum Taurat. Karena betapapun kerasnya mencoba, manusia justru menunjukkan ketidakberdayaan dalam menuruti Taurat secara sempurna, dan malah mereka-reka hukum tersebut demi pemenuhan ambisi pribadi atau kelompok, seperti yang dilakukan pemuka-pemuka agama Yahudi di zaman Yesus. Solusi dari situasi yang seolah-olah tanpa harapan tersebut adalah Kristus. Ia memenuhi tuntutan hukum Taurat secara sempurna, sehingga kebenaran dapat diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Pembenaran yang dikaruniakan Allah
terjadi karena tuntutan hukum Taurat dipenuhi dahulu oleh Kristus sehingga genaplah perkataan Musa seperti yang tertulis di ayat 5. Melalui pemenuhan oleh Kristus terbukalah jalan bagi kebenaran ilahi, yaitu pembenaran melalui iman. Pada akhirnya bagi Rasul Paulus, manusia dapat merengkuh kebenaran itu dengan 3 hal, yaitu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan menyerukan nama Tuhan Yesus. Itu berarti Paulus mengingatkan agar ada kesungguhan untuk mengikut Kristus dengan sepenuh hati. Sahabat Alkitab, nasihat dari Rasul Paulus tersebut sudah seharusnya menggugah perasaan keberimanan kita yang terdalam, yakni sudahkah kita mengikutinya dengan sepenuh hati kita? Seringkali sebagai seorang Kristen, kita malah terbuai untuk terhanyut dalam arus dunia yang menyesatkan. Mengikuti dan menyerukan nama Kristus artinya bersedia untuk mentransformasi diri menjadi seturut dengan keteladanannya. Kita telah dibenarkan karena karyanya, maka sudah sepantasnya bahwa hidup kita mencerminkan syukur atas segala anugerah tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan kasih Tuhan sepanjang hidup kami. Ajarilah kami untuk selalu berserah penuh pada anugerah-Mu dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Biarkanlah kami hidup dalam iman yang menghayati pengorbanan-Mu dan menjadi saksi yang setia atas kasih-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.